Wamena, Papua Pegunungan mencekam, 2 personel Polri ditembak pengendara motor. Sedikitnya 2 anggota Polri menjadi korban penembakan orang tak dikenal di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya tertembak saat berdiri di depan instalasi gawat darurat RSUD Wamena, Rabu, 28 Mei 2025, malam. Bribka MD, merupakan anggota Satlantas Polres Jayawijaya ditembaki 2 orang tak dikenal usai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas ke RSUD Wamena. Informasi dihimpun tribun-papua.com, aksi coba berlangsung setelah Bribka MD serta rekannya, Aibda BS kembali ke mobil patroli dan hendak meninggalkan rumah sakit. Namun, 2 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendekati mobil dinas lalu menembaki korban dari depan hingga peluru menembus kaca mobil dan bersarang di tubuh korban. Sebutir peluru mengenai dada kiri Bribka MD. Dalam kondisi terluka, korban segera dilarikan kembali ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, kedua korban kabur ke arah Wouma. Peristiwa itu membuat situasi Wamena mencekam. Kepolisian belum bisa memastikan identitas pelaku penembakan. Penyelidikan tengah berlangsung. Usai kejadian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Kodam 3 Endugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena. Juru bicara TPNPB OPM, Sebdi Sambom, menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat, hanya 10 meter dari target. Sebdi mengeklaim, kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pukul 19.25 WIB. Sebdi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 Komando Wilayah Pertahanan, KOWIP, dan 13 Batalion TPNPB Kodam 3. Diketahui, pasukan OPM wilayah Endugama Derakma dikomandoi oleh Egyanus Kogoya. Kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, itu mengklaim tengah melancarkan operasi bersenjata siang dan malam di wilayah Wamena dan sekitarnya. Kami mengingatkan warga sipil baik warga asli Papua maupun pendatang untuk menghentikan segala aktivitas mulai pagi hingga malam selama operasi berlangsung, guna menghindari kemungkinan menjadi korban tembak-menembak, katanya. Kelompok ini juga mengatakan, jalur Trans Wamena yang mengarah ke Yalimo, Yahukimo, dan Nduga telah dikuasai oleh militer Indonesia. Namun, TPNPB mengklaim siap mengambil alih kota Wamena dan mengeklaim sebagai medan perang. Situasi kota Wamena pada Rabu malam disebut berada dalam status siaga 1. Suara tembakan dilaporkan terdengar di sekitar rumah sakit, dan aparat militer Indonesia dilaporkan melakukan patroli keliling kota menggunakan kendaraan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bikri Sadikin. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Karten dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari BRIMOB untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Papua Pegunungan. Dalam sehari, 2 personel polisi menjadi korban di lokasi berbeda, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo. Kasus pertama menimpa Bribka Marsidon Debata Raja, anggota Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya. Ia ditembak pada Rabu 28 Mei sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat
Maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Timur, tepat di depan IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Insiden terjadi sesaat setelah Bribka Marosidon bersama rekannya Aibda Bakri Sidikun selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri Sidikun yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Gunung Satria Bimantara menegaskan bahwa aparat gabungan TNI Polri telah disiagakan di RSUD Wamena untuk mencegah aksi susulan. Polisi juga telah menetapkan status siaga 1 di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Kasus penembakan tersebut telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya. Tim Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Ops Damai Kartels langsung melakukan langkah cepat dan melakukan penyisiran menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di kota Wamena. Sementara itu secara terpisah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Dugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap anggota polisi di depan RSUD Wamena Jayawijaya Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Kendati demikian, Satreskrim dari pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi terduga pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bakri Sidikun. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Karten dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di hari yang sama, Rabu 28 Mei malam, seorang anggota Polres Yahukimo juga menjadi korban pembacokan. Korban yakni bernama Bribda Joshua Nainggolan, ditikam di area RSUD DKI sekira pukul 21 waktu Indonesia Timur. Adapun insiden ini berlangsung saat korban sedang menjaga pacarnya yang tengah dirawat di ruang rawat inap rumah sakit. Ia sempat keluar ruangan untuk merokok, namun tak lama kemudian menjadi sasaran penikaman oleh orang tak dikenal. Bribda Joshua mengalami sejumlah luka tusuk di bagian dada kanan dan mengalami kritis. Korban saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil, serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI.
Kombes Pol Jan Matita menjelaskan insiden tersebut diketahui setelah piket penjagaan Polres Yaukimo menerima informasi dari RSUD DKI mengenai adanya korban pembacokan. Saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Sementara itu secara terpisah, juru bicara TPNPB OPM Sedi Sambo mengatakan markas pusat mereka telah menerima laporan dari Komandan TPNPB Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolim yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kendati demikian, saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut akan kami sampaikan informasi terkait insiden penyerangan anggota Polres Yaukimo yang terjadi di RSUD DKI Yaukimo. Pada hari ini Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa tadi malam Rabu 28 Mei 2025, Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan menjadi korban penyerangan dengan cara dibacok oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI Yaukimo. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat korban tengah menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yaukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Untuk menjamin keamanan di Kabupaten Yaukimo, akan dilakukan proses penambahan anggota dari BRIMOB. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Yaukimo untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu liar, dan bersama-sama menjaga keamanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
Sebagian di mana? Komandan pegang tabung saja. Oh iya, kakak pegang tabung. Kasih naik kabel-kabel, kasih naik kabel-kabel. Tabung kalau sampai itu. Sudah, kalau sudah saya angkat di sini dulu keluar. Ya, komandan. Baik. Iya. Aman, kawan. Saya pegang di sini datang. Ya, oke. Win, kok masuk sana? Ada penasaran. Lila, masuk. Jemput. Angkat. Awas. Tangan di bawah. Kepala sana. Mundur. Perut. Lagi. Iya. Oke, aman. Lurus. Landing Wamena. Susi sudah. Wamena. Aman kan itu? Oke, sementara kita kasih naik ke atas. Terima makasih Pak Ani. Oke, tahan. Ayo, Dos. Jangan. Ini bisa pakai? Ya. Bisa. Ikut. Awas. Kami tahan. Aman. Halo, Pan. Sudah untuk yang Yahukimo sudah naik mobil ambulans. Untuk Wamena sekitar 5 menit lagi. Ya. Tangannya kasih keluar. Kamu kasih pasang 3 liter. 3 liter. Ya itu. Terus. Ya. Yo. Terus. Ada saturasi sini Cak. Saturasi 99, 93, nadi 877. Ya, SP udahnya. Ya, SP2-nya 93, nadinya 77. Masih. Ya. Apa itu? Kita masih sebulan Pak. Namanya siapa? Oke, paskan Bapak. Ini sekarang sudah di mana? Oke, aman dok. Masih? Oke, nanti keluar seperti jalur yang tadi ya. Kita langsung ambil yang Wamena. Siap. Sudah.
Wamena, Papua Pegunungan mencekam, 2 personel Polri ditembak pengendara motor. Sedikitnya 2 anggota Polri menjadi korban penembakan orang tak dikenal di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya tertembak saat berdiri di depan instalasi gawat darurat RSUD Wamena, Rabu, 28 Mei 2025, malam. Bribka MD, merupakan anggota Satlantas Polres Jayawijaya ditembaki 2 orang tak dikenal usai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas ke RSUD Wamena. Informasi dihimpun tribun-papua.com, aksi coba berlangsung setelah Bribka MD serta rekannya, Aibda Bes kembali ke mobil patroli dan hendak meninggalkan rumah sakit. Namun, 2 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendekati mobil dinas lalu menembaki korban dari depan hingga peluru menembus kaca mobil dan bersarang di tubuh korban. Sebutir peluru mengenai dada kiri Bribka MD. Dalam kondisi terluka, korban segera dilarikan kembali ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, kedua korban kabur ke arah Wouma. Peristiwa itu membuat situasi Wamena mencekam. Kepolisian belum bisa memastikan identitas pelaku penembakan. Penyelidikan tengah berlangsung. Usai kejadian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Kodam 3 Endugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena. Juru bicara TPNPB OPM, Sebdi Sambom, menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat, hanya 10 meter dari target. Sebdi mengeklaim, kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pukul 19.25 WIB. Sebdi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 Komando Wilayah Pertahanan, KOWIP, dan 13 Batalion TPNPB Kodam 3. Diketahui, pasukan OPM wilayah Endugama Derakma dikomandoi oleh Egyanus Kogoya. Kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, itu mengklaim tengah melancarkan operasi bersenjata siang dan malam di wilayah Wamena dan sekitarnya. Kami mengingatkan warga sipil baik warga asli Papua maupun pendatang untuk menghentikan segala aktivitas mulai pagi hingga malam selama operasi berlangsung, guna menghindari kemungkinan menjadi korban tembak-menembak, katanya. Kelompok ini juga mengatakan, jalur Trans Wamena yang mengarah ke Yalimo, Yahukimo, dan Nduga telah dikuasai oleh militer Indonesia. Namun, TPNPB mengklaim siap mengambil alih kota Wamena dan mengeklaim sebagai medan perang. Situasi kota Wamena pada Rabu malam disebut berada dalam status siaga 1. Suara tembakan dilaporkan terdengar di sekitar rumah sakit, dan aparat militer Indonesia dilaporkan melakukan patroli keliling kota menggunakan kendaraan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bikri Sadikin. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Karten dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari BRIMOB untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Papua Pegunungan. Dalam sehari, 2 personel polisi menjadi korban di lokasi berbeda, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo. Kasus pertama menimpa Bribka Marsidon Debata Raja, anggota Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya. Ia ditembak pada Rabu 28 Mei sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat
Maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Timur, tepat di depan IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Insiden terjadi sesaat setelah Bribka Marosidon bersama rekannya Aibda Bakri Sidikun selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri Sidikun yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Gunung Satria Bimantara menegaskan bahwa aparat gabungan TNI Polri telah disiagakan di RSUD Wamena untuk mencegah aksi susulan. Polisi juga telah menetapkan status siaga 1 di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Kasus penembakan tersebut telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya. Tim Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Ops Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat dan melakukan penyisiran menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di kota Wamena. Sementara itu, secara terpisah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Dugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap anggota polisi di depan RSUD Wamena Jayawijaya, Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Kendati demikian, Satreskrim dari pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi terduga pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bakri Sidikun. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Karten dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari BRIMOB untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di hari yang sama, Rabu 28 Mei malam, seorang anggota Polres Yahukimo juga menjadi korban pembacokan. Korban yakni bernama Bribda Joshua Nainggolan, ditikam di area RSUD DKI sekira pukul 21 waktu Indonesia Timur. Adapun insiden ini berlangsung saat korban sedang menjaga pacarnya yang tengah dirawat di ruang rawat inap rumah sakit. Ia sempat keluar ruangan untuk merokok, namun tak lama kemudian menjadi sasaran penikaman oleh orang tak dikenal. Bribda Joshua mengalami sejumlah luka tusuk di bagian dada kanan dan mengalami kritis. Korban saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil, serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI.
Kombes Pol Jan Mahatita menjelaskan insiden tersebut diketahui setelah piket penjagaan Polres Yaukimo menerima informasi dari RSUD DKI mengenai adanya korban pembacokan. Saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Sementara itu secara terpisah, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan markas pusat mereka telah menerima laporan dari Komandan TPNPB Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolin yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kendati demikian, saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut akan kami sampaikan informasi terkait insiden penyerangan anggota Polres Yaukimo yang terjadi di RSUD DKI Yaukimo. Pada hari ini Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa tadi malam Rabu 28 Mei 2025, Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan menjadi korban penyerangan dengan cara dibacok oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI Yaukimo. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat korban tengah menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yaukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Untuk menjamin keamanan di Kabupaten Yaukimo, akan dilakukan proses penambahan anggota dari BRIMOB. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Yaukimo untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu liar, dan bersama-sama menjaga keamanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan,
dua lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Sebagian di mana? Komandan pegang sabuk.
paku saja. Oh ya, kakak pegang paku. Kasih dia kabel-kabel, kasih dia kabel-kabel. Kabel dia kalau sampai itu. Sudah, kalau sudah saya angkat di sini dulu keluar. Ya, angkat. Baik. Iya. Aman, kawan. Sampai ke dia sini datang. Ya, oke. Win, kok masuk ke sana? Ada berdasarkan nanti. Satu jemput, Lila, masuk. Jemput. Angkat. Awas. Ini di sini aman. Ambil kamu. Ya. Tahan di bawah. Tinggal lurus. Kepala sana. Mundur. Tinggal lurus. Perut. Awas. Lurus. Lagi. 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 Iya. Oke. Aman. Lurus. Landing Wamena. Foto kirim saya. Susi sudah. Wamena. Aman kasur itu. Oke, sementara kita kasih ke administrasi. Makasih Pak Ani. Tahan. Ayo, Dos. Jangan. Ini bisa pakai? Ya. Bisa. Ikut. Awas. Kami tahan. Aman. Halo, Pan. Sudah untuk yang Yahukimo sudah naik mobil ambulans. Oke. Untuk Wamena sekitar 5 menit lagi. Oke, siap. Ya. Tangannya kasih keluar. Kamu kasih pasang 3 liter. 3 liter. Ya itu. Terus. Ya. Yo. Terus. Ada saturasi sini Cak. Saturasi 99, 93, nadi 877. Ya, SPO-nya. Ya, SPO-nya 93, nadinya 77. Masih. Ya. Apa itu? Kita masih sebulan tuh. Pak, namanya siapa Pak? Oke, paskan. Bapak, ini sekarang sudah di mana? Oke, aman Dok. Masih? Oke, nanti keluar seperti jalur yang tadi ya. Siap. Nah, langsung ambil yang Wamena. Siap. Sudah.
Wamena, Papua Pegunungan mencekam, 2 personel Polri ditembak pengendara motor. Sedikitnya 2 anggota Polri menjadi korban penembakan orang tak dikenal di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya tertembak saat berdiri di depan instalasi gawat darurat RSUD Wamena, Rabu, 28 Mei 2025, malam. Bribka MD, merupakan anggota Satlantas Polres Jayawijaya ditembaki 2 orang tak dikenal usai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas ke RSUD Wamena. Informasi dihimpun tribun-papua.com, aksi coba berlangsung setelah Bribka MD serta rekannya, Aibda Bes kembali ke mobil patroli dan hendak meninggalkan rumah sakit. Namun, 2 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendekati mobil dinas lalu menembaki korban dari depan hingga peluru menembus kaca mobil dan bersarang di tubuh korban. Sebutir peluru mengenai dada kiri Bribka MD. Dalam kondisi terluka, korban segera dilarikan kembali ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, kedua korban kabur ke arah Wouma. Peristiwa itu membuat situasi Wamena mencekam. Kepolisian belum bisa memastikan identitas pelaku penembakan. Penyelidikan tengah berlangsung. Usai kejadian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Kodam 3 Endugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat, hanya 10 meter dari target. Sebi mengeklaim, kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pukul 19.25 WIB. Sebi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 Komando Wilayah Pertahanan, KOWIP, dan 13 Batalion TPNPB Kodam 3. Diketahui, pasukan OPM wilayah Endugama Derakma dikomandoi oleh Egyanus Kogoya. Kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, itu mengklaim tengah melancarkan operasi bersenjata siang dan malam di wilayah Wamena dan sekitarnya. Kami mengingatkan warga sipil baik warga asli Papua maupun pendatang untuk menghentikan segala aktivitas mulai pagi hingga malam selama operasi berlangsung, guna menghindari kemungkinan menjadi korban tembak-menembak, katanya. Kelompok ini juga mengatakan, jalur Trans Wamena yang mengarah ke Yalimo, Yahukimo, dan Nduga telah dikuasai oleh militer Indonesia. Namun, TPNPB mengklaim siap mengambil alih kota Wamena dan mengeklaim sebagai medan perang. Situasi kota Wamena pada Rabu malam disebut berada dalam status siaga 1. Suara tembakan dilaporkan terdengar di sekitar rumah sakit, dan aparat militer Indonesia dilaporkan melakukan patroli keliling kota menggunakan kendaraan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bikri Sadikin. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Karten dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari BRIMOB untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Papua Pegunungan. Dalam sehari, 2 personel polisi menjadi korban di lokasi berbeda, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo. Kasus pertama menimpa Bribka Marsidon Debata Raja, anggota Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya. Ia ditembak pada Rabu 28 Mei sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat
Maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Timur, tepat di depan IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Insiden terjadi sesaat setelah Bribka Marosidon bersama rekannya Aibda Bakri Sidikun selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri Sidikun yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya KBP Anak Gunung Satria Bimantara menegaskan bahwa aparat gabungan TNI Polri telah disiagakan di RSUD Wamena untuk mencegah aksi susulan. Polisi juga telah menetapkan status siaga 1 di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Kasus penembakan tersebut telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya. Tim Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Ops Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat dan melakukan penyisiran menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di kota Wamena. Sementara itu, secara terpisah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Dugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap anggota polisi di depan RSUD Wamena Jayawijaya, Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Kendati demikian, Satreskrim dari pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi terduga pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Kartens menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bakri Sidikun. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Kartens dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari BRIMOB untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di hari yang sama, Rabu 28 Mei malam, seorang anggota Polres Yahukimo juga menjadi korban pembacokan. Korban yakni bernama Bribda Joshua Nainggolan, ditikam di area RSUD DKI sekira pukul 21 waktu Indonesia Timur. Adapun insiden ini berlangsung saat korban sedang menjaga pacarnya yang tengah dirawat di ruang rawat inap rumah sakit. Ia sempat keluar ruangan untuk merokok, namun tak lama kemudian menjadi sasaran penikaman oleh orang tak dikenal. Bribda Joshua mengalami sejumlah luka tusuk di bagian dada kanan dan mengalami kritis. Korban saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil, serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI.
Kombes Pol Jan Matita menjelaskan insiden tersebut diketahui setelah piket penjagaan Polres Yaukimo menerima informasi dari RSUD DKI mengenai adanya korban pembacokan. Saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Sementara itu secara terpisah, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan markas pusat mereka telah menerima laporan dari Komandan TPNPB Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolin yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kendati demikian, saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut akan kami sampaikan informasi terkait insiden penyerangan anggota Polres Yaukimo yang terjadi di RSUD DKI Yaukimo. Pada hari ini Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa tadi malam Rabu 28 Mei 2025, Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan menjadi korban penyerangan dengan cara dibacok oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI Yaukimo. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat korban tengah menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yaukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Untuk menjamin keamanan di Kabupaten Yaukimo, akan dilakukan proses penambahan anggota dari BRIMOB. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Yaukimo untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu liar, dan bersama-sama menjaga keamanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius,
seperti 4 lubang tembak di kaca depan, 2 lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang berada dalam RSUD menyebutkan mendengar teriakan minta tolong sebelum kemudian dibawa ke UGD. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan bahwa kejadian ini menjadi prioritas penanganan dan pelaku akan dikejar sampai tertangkap. Ia mengatakan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap anggota yang sedang menjalankan tugas. Saat ini tim sudah diterjunkan untuk mengungkap pelaku penganiayaan ini. Situasi di Yahukimo saat ini dipastikan masih kondusif. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu proses hukum. Rekan, seperti informasi terbaru yang kami dapatkan, bahwa korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Nantikan update kami selanjutnya dari Jayapura. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Tania. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.
di mana? Komandan pegang tabung saja. Oh iya, kakak pegang tabung. Kasih dia kabel-kabel, kasih dia kabel-kabel. Tabung tidak mau kalau sampai Sudah, kalau sudah saya angkat di sini dulu keluar. Ya, komandan. Baik. Yo. Aman, kawan. Sampai ke depan sini datang. Ya, oke. Win, kok masuk ke sana? Ya. Ada masalah tangkil. Lila, masuk. Jemput. Angkat. Awas. Tahan di bawah. Tinggal lurus. Sama kepala sana. Mundur. Awas perut. Lagi. Lagi. Iya. Oke, aman. Kita lurus. Landing Wamena. Foto kirim saya. Susi sudah. Wamena. Aman kasur itu. Oke, sementara kita kasih ke atas. Terima kasih Pak Ani. Tahan. Ayo, Dos. Awas. Kami tahan. Aman. Halo, Pan. Sudah untuk yang Yahoo Kimo sudah naik mobil ambulans. Untuk Wamena sekitar 5 menit lagi. Ya. Tangannya kasih keluar. Kamu kasih pasang 3 liter. 3 liter. Ya itu. Terus. Ya. Yo. Terus. Ada saturasi sini Cak. Saturasi 99, 93, nadi 877. Ya, SPO-nya. Ya, SPO-nya 93, nadinya 77. Masih. Ini kamu perannya. Ya. Apa itu? Kita masih sebulan tuh. Pak, namanya siapa Pak? Oke, paskan. Bapak, ini sekarang sudah di mana? Oke, aman dok. Masih? Oke, nanti keluar seperti jalur yang tadi ya. Kita langsung ambil yang Wamena. Siap. Sudah. Ayo,
Wamena, Papua Pegunungan mencekam, 2 personel Polri ditembak pengendara motor. Sedikitnya 2 anggota Polri menjadi korban penembakan orang tak dikenal di RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya tertembak saat berdiri di depan instalasi gawat darurat RSUD Wamena, Rabu, 28 Mei 2025, malam. Bribka MD, merupakan anggota Satlantas Polres Jayawijaya ditembaki 2 orang tak dikenal usai mengantarkan korban kecelakaan lalu lintas ke RSUD Wamena. Informasi dihimpun tribun-papua.com, aksi coba berlangsung setelah Bribka MD serta rekannya, Aibda BS kembali ke mobil patroli dan hendak meninggalkan rumah sakit. Namun, 2 orang tak dikenal menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendekati mobil dinas lalu menembaki korban dari depan hingga peluru menembus kaca mobil dan bersarang di tubuh korban. Sebutir peluru mengenai dada kiri Bribka MD. Dalam kondisi terluka, korban segera dilarikan kembali ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara, kedua korban kabur ke arah Wouma. Peristiwa itu membuat situasi Wamena mencekam. Kepolisian belum bisa memastikan identitas pelaku penembakan. Penyelidikan tengah berlangsung. Usai kejadian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, Kodam 3 Endugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan 2 anggota polisi di depan RSUD Wamena. Juru bicara TPNPB OPM, Sebdi Sambom, menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat, hanya 10 meter dari target. Sebdi mengeklaim, kedua anggota polisi yang disasar mengalami luka serius. Insiden dilaporkan terjadi pukul 19.25 WIB. Sebdi menyebut pasukan TPNPB yang diterjunkan berasal dari 3 Komando Wilayah Pertahanan, KOWIP, dan 13 Batalion TPNPB Kodam 3. Diketahui, pasukan OPM wilayah Endugama Derakma dikomandoi oleh Egyanus Kogoya. Kelompok kriminal bersenjata Papua, KKB Papua, itu mengklaim tengah melancarkan operasi bersenjata siang dan malam di wilayah Wamena dan sekitarnya. Kami mengingatkan warga sipil baik warga asli Papua maupun pendatang untuk menghentikan segala aktivitas mulai pagi hingga malam selama operasi berlangsung, guna menghindari kemungkinan menjadi korban tembak-menembak, katanya. Kelompok ini juga mengatakan, jalur Transwamena yang mengarah ke Yalimo, Yahukimo, dan Nduga telah dikuasai oleh militer Indonesia. Namun, TPNPB mengklaim siap mengambil alih kota Wamena dan mengeklaim sebagai medan perang. Situasi kota Wamena pada Rabu malam disebut berada dalam status siaga 1. Suara tembakan dilaporkan terdengar di sekitar rumah sakit, dan aparat militer Indonesia dilaporkan melakukan patroli keliling kota menggunakan kendaraan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bikri Sadikin. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Karten dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari Brimob untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Papua Pegunungan. Dalam sehari, 2 personel polisi menjadi korban di lokasi berbeda, yakni Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo. Kasus pertama menimpa Bribka Marsidon Debata Raja, anggota Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Jayawijaya. Ia ditembak pada Rabu 28 Mei sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat
Maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Timur, tepat di depan IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Insiden terjadi sesaat setelah Bribka Marosidon bersama rekannya Aibda Bakri Sidikun selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri Sidikun yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Gunung Satria Bimantara menegaskan bahwa aparat gabungan TNI Polri telah disiagakan di RSUD Wamena untuk mencegah aksi susulan. Polisi juga telah menetapkan status siaga 1 di ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Kasus penembakan tersebut telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya. Tim Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, kemudian mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Ops Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat dan melakukan penyisiran menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di kota Wamena. Sementara itu, secara terpisah, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Dugama Derakma mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap anggota polisi di depan RSUD Wamena Jayawijaya, Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menyebut penembakan dilancarkan jarak dekat hanya 10 meter dari target. Kendati demikian, Satreskrim dari pihak kepolisian masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi terduga pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Polres Jayawijaya telah ditembak oleh OTK di depan RSUD Wamena. Pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Kartens menyampaikan bahwa seorang anggota Satlantas Polres Jayawijaya menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi tadi malam 28 Mei 2025 sekitar pukul 19.14 WIT di depan IGD RSUD Wamena. Korban adalah Bribka Marsidon Debata Raja. Ia ditembak saat di dalam mobil dinas sesaat setelah mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Bribka Marsidon langsung dievakuasi ke IGD oleh rekannya Aibda Bakri Sidikun. Korban masih dalam perawatan intensif dan hari ini korban akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Tim Satgas Damai Kartens dan Polres Jayawijaya saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat terus memburu pelaku dan menjaga situasi tetap kondusif di Wamena. Untuk itu, telah dilakukan penambahan kekuatan dari Brimob untuk menjamin keamanan di Wamena. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memberikan dukungan terhadap aparat dalam menjaga Kamtibmas. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di hari yang sama, Rabu 28 Mei malam, seorang anggota Polres Yahukimo juga menjadi korban pembacokan. Korban yakni bernama Bribda Joshua Nainggolan, ditikam di area RSUD DKI sekira pukul 21 waktu Indonesia Timur. Adapun insiden ini berlangsung saat korban sedang menjaga pacarnya yang tengah dirawat di ruang rawat inap rumah sakit. Ia sempat keluar ruangan untuk merokok, namun tak lama kemudian menjadi sasaran penikaman oleh orang tak dikenal. Bribda Joshua mengalami sejumlah luka tusuk di bagian dada kanan dan mengalami kritis. Korban saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil, serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI.
Kombes Pol Jan Mahatita menjelaskan insiden tersebut diketahui setelah piket penjagaan Polres Yaukimo menerima informasi dari RSUD DKI mengenai adanya korban pembacokan. Saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Sementara itu secara terpisah, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan markas pusat mereka telah menerima laporan dari Komandan TPNPB Batalion Sisibia Mayor Yosua Sobolim yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kendati demikian, saat ini Satreskrim Polres Yaukimo masih menyelidiki kasus pembacokan tersebut untuk mengidentifikasi pelaku dan motifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Pada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut akan kami sampaikan informasi terkait insiden penyerangan anggota Polres Yaukimo yang terjadi di RSUD DKI Yaukimo. Pada hari ini Kamis 29 Mei 2025, kami Satgas Operasi Damai Karten menyampaikan bahwa tadi malam Rabu 28 Mei 2025, Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan menjadi korban penyerangan dengan cara dibacok oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI Yaukimo. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat korban tengah menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yaukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi, dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Untuk menjamin keamanan di Kabupaten Yaukimo, akan dilakukan proses penambahan anggota dari BRIMOB. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Yaukimo untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu liar, dan bersama-sama menjaga keamanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel polisi di Papua yang menjadi korban penembakan dan pembacokan OTK di Jayawijaya dan Yahukimo telah mendapatkan penanganan darurat. Saat ini kedua korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua rekan Tania Sembiring. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan kembali terguncang pasca adanya aksi penembakan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Polri. Kali ini yang menjadi korban adalah anggota Satlantas Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon, yang ditembak saat berada di dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat IGD RSUD Wamena, Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Dari informasi yang kami himpun, insiden yang terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas dari Jalan JB Wenas ke IGD RSUD Wamena. Ketika keduanya hendak kembali ke Mapolres Jayawijaya dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar yang berada di sisi jalan Trikora dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Aibda Bakri yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke IGD RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kapolres Jayawijaya mendapat laporan langsung turun ke lokasi bersama jajaran dan melakukan sterilisasi area RSUD serta mengunjungi korban. Personel Polres Jayawijaya langsung diperintahkan siaga penuh di Mako Polres dan RSUD Wamena. Pukul 19.40 waktu Indonesia Timur, tim Inavi Satreskrim Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm, mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang mengalami kerusakan serius, seperti 4 lubang tembak di kaca depan,
dua lubang di lempengan besi belakang jok pengemudi. Pasca kejadian, aparat dari Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan langkah cepat melakukan patroli penyisiran di wilayah menggunakan kendaraan taktis di sejumlah titik rawan di Wamena. Untuk kasus di Yahukimo sendiri, sementara pada Rabu malam tanggal 28 Mei 2025, aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Yahukimo. Seorang personel Polres Yahukimo, Bribda Joshua Ridwan Nainggolan, umur 22 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di lingkungan RSUD DKI sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan resmi dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 Unit Yahukimo, tim yang dipimpin Ibda Balsar Tuhumuri langsung bergerak cepat merespon informasi melalui HT jajaran mengenai insiden tersebut. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pengamanan olah tempat kejadian perkara serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Korban Bribda Joshua mengalami sejumlah luka serius, saat ini masih dalam kondisi sadar dan stabil serta tengah mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis di RSUD DKI. Dari keterangan saksi pertama, Bribda Randi, diketahui bahwa korban sebelumnya meminta diantar ke RSUD DKI untuk menjenguk pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Saat diturunkan di lokasi, korban terlihat sempat berbincang dengan 3 orang remaja orang asli Papua. Tak lama setelah itu, saksi kembali ke Mako. Informasi pembacokan pun diterima. Sementara itu, saksi kedua yang